Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faisal Tes. Teman-teman sekalian, insyaallah saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima materi pada hari ini. Materi pendidikan agama Islam kelas 12 di semester ganjil tahun 2021. Insyaallah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan masuk materi tentang pernikahan dalam Islam dengan kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, indikatornya, menjelaskan rukun dan syarat pernikahan, kemudian menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Ini yang menjadi topik bahasan kita pada pertemuan kali ini. Teman-teman silakan saksikan atau perhatikan gambar yang ada, yang tampilkan di slide. Ada gambar seorang bayi, Al-Quran, dan prosesi ijab kabul. Teman-teman silahkan simpulkan dan buatkan kaitannya dengan materi yang kita pelajari, dan silahkan dituliskan di buku tugas. Ya, teman-teman sekalian yang saya banggakan, kita masuk pada materi inti, yaitu berkaitan dengan yang pertama, makna tentang pernikahan dalam Islam. Apa itu nikah? Nikah dalam bahasa Arab itu artinya bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad nikah yang dilakukan menurut syariat Islam. Nabi SAW telah menganjurkan kita untuk menikah dalam hadisnya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi memerintahkan kepada para pemuda, barang siapa yang sanggup untuk menikah, maka nikahlah, karena itu dapat menundukkan pandangan mata kita dan menjaga kemaluan kita. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena kata Nabi, puasa itu dapat menjadi benteng untuk melemahkan syahwat kita. Yang berikutnya, teman-teman yang saya banggakan, hukum daripada pernikahan itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh, artinya jais. Dia bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram sesuai dengan kondisi si pelaku yang melakukan pernikahan. Sehingga ketika hukumnya boleh, maka nikah ini boleh ditinggalkan dan boleh dilaksanakan. Kapan hukum nikah itu dia berubah? Pertama, dia berubah wajib manakala orang tersebut dia telah mampu dan sanggup untuk menikah dari sisi fisik dan finansial, dan dia takut jika tidak menikah akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukum nikah baginya adalah wajib. Sunnah apabila orang itu sudah mampu tetapi dia masih sanggup untuk menahan dirinya untuk tidak jatuh pada zina, maka itu dihukumi sunnah untuk menikah. Adapun yang makruh yaitu orang yang dia punya keinginan menikah tetapi dia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarganya, maka ini hukum menikah baginya adalah makruh. Dan ada yang haram. Siapa yang haram? Yaitu orang yang melakukan pernikahan dengan niat untuk menyakiti pasangan daripada mempelai wanita, atau menyakiti keluarga daripada mempelai wanita, atau berbuat jahat yang lain. Maka nikah pada orang ini dihukumi haram. Kalau dia tetap melaksanakan pernikahan seperti ini dengan niat yang buruk, maka hukumnya adalah haram dan dia berdosa ketika melakukan pernikahan ini dengan niat untuk menyakiti perempuan atau wanita yang dinikahi atau keluarga yang si perempuan yang dia nikahi. Teman-teman yang saya muliakan, tujuan daripada pernikahan dalam Islam yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, ya. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, nikah itu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menikah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam, menikah itu adalah jalan untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, ini adalah tujuan daripada pernikahan dalam Islam. Yang berikutnya, teman-teman sekalian,
kita perlu mengetahui ada dua kelompok wanita yang haram dipinang atau dilamar. Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah wanita yang haram dipinang secara sindiran atau terang-terangan. Siapa mereka? Yang pertama adalah wanita yang termasuk kategori mahram. Yang kedua adalah wanita yang masih bersuami yang sah. Yang ketiga, wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i, dan wanita yang sudah bertunangan. Yang keempat, wanita yang sudah bertunangan. Inilah 4 wanita yang diharamkan untuk dipinang atau dilamar dalam keadaan sindiran ataupun secara terus terang. Kelompok yang kedua adalah wanita yang haram dipinang atau dilamar secara terus terang, tetapi secara sindiran diperbolehkan. Siapa mereka? Yang pertama, wanita yang berada dalam masa iddah disebabkan suaminya meninggal, dan wanita yang ditinggal oleh suaminya dalam talak 3. Yang berikutnya teman-teman sekalian, rukun nikah. Rukun nikah ada 4. Yang pertama adalah ada mempelai. Syaratnya mempelai adalah pertama beragama Islam, dia tidak terpaksa dalam menikah. Yang ketiga bukan muhrim. Yang keempat dia tidak sedang dalam masa iddah. Dan yang kelima dia tidak dalam keadaan ihram atau berhaji, ya, berhaji atau umroh. Yang kemudian wali, ya, wali nikah. Wali nikah itu syaratnya adalah mukallaf, dia Islam, dia dewasa, dia berakal sehat. Yang kedua adalah dia laki-laki yang merdeka. Yang ketiga dia adil. Yang keempat dia tidak sedang ihram untuk haji dan umroh. Sedangkan rukun nikah yang ketiga adalah adanya 2 orang saksi. Dengan syarat saksi Islam, dia dewasa, akalnya sehat, tidak fasik, dan dia hadir dalam prosesi pernikahan atau prosesi akad nikah. Yang keempat, rukun nikah keempat adalah ijab dan qabul. Kata-kata menerima dan menyerahkan. Menyerahkan dari wali dan diterima oleh mempelai pria. Ijab qabul. Saya terima nikahnya, saya dengan mahar sekian sekian sekian. Itu disebut dengan ijab dan qabul. Ya, mungkin ini materi singkat saya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang depan. Jazakumullah khairan katsiran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.